Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Zaki dan rekan saya Baron Rifki Abdillah dan Nyoto Yosua, mahasiswa kelas Psikologi Politik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka menyelesaikan tugas, akan mempresentasikan mengenai edukasi tentang bagaimana caranya agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Judul yang akan kami bawa adalah Jangan Bawa COVID ke Rumahmu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia tengah memasuki fase new normal. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo sendiri selaku Presiden Republik Indonesia, di mana kehidupan masyarakat yang sebelumnya berfokus pada kegiatan dalam rumah melalui metode daring atau online mulai kembali secara berangsur-angsur ke kegiatan secara langsung di luar rumah. Tentunya hal ini haruslah diikuti dengan protokol kesehatan yang tepat dan tegas agar masalah-masalah baru seperti peningkatan kasus positif corona yang signifikan tidak terjadi. Nah, masalah yang kami temukan diantaranya adalah kurangnya kepedulian masyarakat, khususnya kelompok umur produktif, rentang umur antara 18 tahun sampai 45 tahun, mengenai protokol masuk rumah setelah melakukan aktivitas di luar saat masa pandemi, khususnya pada masa normal ini, yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyebaran virus di dalam rumah. Nah, apa sih yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya diantaranya adalah adanya pandangan bahwa COVID-19 ini cenderung tidak berbahaya atau mematikan untuk kelompok umur produktif. Kemudian kurangnya pemahaman mengenai urgensi penerapan protokol kesehatan saat memasuki rumah. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah terbawanya virus ke dalam rumah, baik melalui individu maupun benda yang dibawanya, yang dapat membahayakan individu-individu yang berada di dalam rumah, khususnya kelompok usia rentan terhadap COVID-19. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat pandangan bahwa COVID-19 cenderung tidak berbahaya atau mematikan untuk kelompok umur produktif. Jika melihat data terbaru dari pemerintah, yaitu data pada tanggal 23 Juni, dapat lihat bahwa memang kelompok umur produktif cenderung angka kematian pada umur produktif, yaitu antara 18 sampai 45 tahun, cenderung rendah. Dan angka kematian untuk umur rentan yaitu berada pada umur 46 sampai 46 tahun ke atas, di mana angka kematiannya sangatlah tinggi. Namun, di sisi lain, walaupun angka kematiannya rendah, rentang umur produktif, yaitu antara 18 sampai 45 tahun, menjadi rentang umur yang paling banyak terkena kasus positif corona. Tentunya hal itu sangatlah berbahaya, mengingat bahwa pada rentang umur tersebut banyak yang tidak mengalami gejala atau orang tanpa gejala, sehingga kasus penyebarannya ada kalanya susah untuk dideteksi. Oleh karena itu, umur rentang produktif sangatlah memegang peranan yang sangat penting dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghentikan penyebaran virus corona ini? Untuk kalian yang masih dituntut untuk keluar rumah, untuk kerja ataupun aktivitas lainnya, tapi juga takut untuk menyebarkan virus corona ke keluarga kalian atau ke orang tua, kakek atau nenek kalian, kalian bisa memahami dan menyimak mengenai protokol masuk ke rumah saat masa pandemi ini yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, berikut ini adalah protokol masuk rumah yang kami dapatkan dari rsuraji.id. Ada beberapa tahap sebelum memasuki rumah. Yang pertama, lepas sepatu sebelum masuk rumah. Sebaiknya tidak membiasakan membawa masuk kedua sepatu yang telah dipakai dalam rumah, karena benda tersebut bisa membawa kuman berpotensi virus corona. Lebih baik lagi jika setelah melepas sepatu tersebut, segera menyemprotnya dengan cairan disinfektan. Lalu yang kedua, jangan sentuh apapun sebelum mencuci tangan. Karena setelah kalian bepergian atau beraktivitas di luar rumah, tangan kalian berpotensi besar untuk membawa virus corona. Sehingga alangkah lebih baik kalian mencuci tangan dahulu sebelum menyentuh apapun yang ada di dalam rumah. Yang ketiga, letakkan barang bawaan dalam suatu kotak. Jadi sebelum kalian beraktivitas keluar rumah, alangkah lebih baik kalian menyiapkan kotak khusus untuk benda-benda yang telah kalian bawa dari luar rumah. Nah, bahan bawa kalian letakkan dalam suatu kotak, lalu kalian semprotkan dengan cairan disinfektan. Lalu yang keempat, bersihkan permukaan benda yang kamu bawa dari luar.
Jadi benda yang telah kalian bawa tadi, kalian bersihkan menggunakan cairan disinfektan. Lalu yang kelima, lepas pakaian dan segera masukkan ke dalam keranjang. Setelah kalian mencuci tangan dan juga menaruh benda-benda tadi, kalian melepas pakaian kalian karena pakaian tersebut berpotensi besar untuk membawa virus corona ke dalam rumah, sehingga kalian harus memisahkan pakaian tersebut ke dalam keranjang, dan lebih baik lagi jika kalian langsung mencucinya menggunakan deterjen. Lalu yang keenam, segera mandi menggunakan sabun, karena bersihkan tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sabun dan air dapat meluruhkan semua bakteri, kuman, dan virus. Lalu, jika kalian tidak langsung mandi atau ada keperluan lain, pastikan cuci semua area kulit yang terkena paparan udara luar. Contohnya seperti wajah, tangan, dan kaki. Nah, selanjutnya setelah memahami pentingnya protokol masuk rumah, apa sih yang dapat kita lakukan selanjutnya? Yang pertama, tentu saja kita dapat menjalankan protokol masuk rumah tersebut secara konsisten, agar semakin mudah terbiasa dengan aturan-aturan tersebut. Seperti yang kita tahu, new normal menuntut kita untuk beradaptasi dengan peraturan-peraturan baru. Nah, selanjutnya, dengan kita secara konsisten menjalankan protokol tersebut, kita dapat menjadi contoh bagi orang-orang sekitar untuk mendorong mereka melakukan hal yang sama. Selain itu, kita juga dapat aktif memberikan edukasi serta mengingatkan sesama bahwa pentingnya melakukan protokol masuk rumah tersebut. Nah, selain protokol masuk rumah, kita juga jangan lupa mengikuti protokol kesehatan yang lainnya, terutama protokol untuk keluar rumah. Karena keduanya sama-sama pentingnya untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, langkah terakhir yaitu kamu bisa dapat berbagi informasi dengan teman-teman kamu ataupun keluargamu terkait informasi seputar COVID-19 ini, seperti cara pencegahannya, update terbaru, berita terbaru, dan juga kamu dapat men-share infografis ini guna meningkatkan awareness atas protokol masuk rumah. Sebagaimana yang kita tahu, COVID-19 tidak punya kaki, tetapi ia hanya bisa menumpang untuk menempel pada badan kamu agar bisa berpindah tempat. Sehingga jangan sampai kamu membawa virus corona ini jatuh ke keluargamu. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.